Halo, apa kabar? Salam sehat untuk semua. Pada sesi kali ini, yuk kita bahas vocal infection. Apa pula itu? Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten mengenai gigi lainnya. Terima kasih. Ada istilah yang cukup akrab di kalangan medis, yaitu vocal infection. Mereka yang menjalani operasi, terutama operasi bypass atau bedah jantung, pasti dokter bedahnya akan mengkonsulkan Anda kepada dokter gigi. Pesannya sama, silahkan cabut gigi yang bermasalah. Yang dimaksud bermasalah adalah gigi yang sudah mati, apalagi busuk, pokoknya yang sudah tidak layak dipertahankan. Paman AG lebih suka menyebutnya gigi yang bermasalah, bukan gigi yang sakit. Sebab gigi yang mati atau busuk belum tentu sakit untuk jangka waktu tertentu. Mari kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah ada kaitannya dengan bedah jantung? Oh, pasti ada. Hendaknya selalu diingat. Gigi yang sudah mati apalagi busuk, banyak kuman-kuman di dalam lubang giginya. Karena itu, gigi yang mati atau busuk ini bisa menjadi sumber infeksi. Dan ini berbahaya bagi operasi jantung yang akan dilakukan. Emang apa yang terjadi selama pembedahan? Pada proses bedah selalu terjadi pendarahan. Pendarahan terjadi sebab ada pembuluh darah yang terbuka karena luka bedah yang sengaja dibuat. Sehingga kuman bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang terbuka, lalu hanyut dan ikut beredar ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi bila kuman beredar ke seluruh tubuh? Akan terjadi septikemia, yaitu kuman yang beredar ke seluruh tubuh dan menyebabkan sepsis atau darah yang keracunan kuman. Inilah contoh mulut dengan banyak gigi yang sudah rusak berat. Ada gigi yang hancur, ada pula karang gigi. So, pasti banyak kumannya dan bisa jadi sumber infeksi. Gigi busuk jadi sumber infeksi berbagai penyakit. Walaupun kadang-kadang ada anomali. Gigi banyak yang rusak dan busuk, tapi orangnya terlihat sehat-sehat saja. Hubungan gigi dengan beberapa kelainan umum adalah radang telinga, jantung, saluran cerna, ginjal, radang sendi, dan lain-lain. Jadi, secara sederhana, dengan vocal infection dimaksudkan peradangan yang terjadi pada salah satu bagian tubuh dan disebabkan oleh sumber yang jauh dari tempat infeksi tersebut. Contohnya, radang sendi, mata jadi buram, kelainan jantung, kelainan pada ginjal, rematik sendi, radang telinga, radang gatal, dan sebagainya. Dan semua ini disebabkan oleh adanya gigi mati atau busuk atau bermasalah yang dibiarkan ada di dalam mulut orang yang bersangkutan. Banyak hubungan antara gigi dan mulut dengan penyakit atau keadaan kesehatan umum seseorang. Contohnya, resiko penyakit gusi yang tidak dirawat turut berperan pada berkembangnya penyakit jantung serta meninggikan resiko terjadinya stroke. Menambah juga resiko pada wanita hamil untuk terjadinya kelahiran prematur. Selain itu, ini juga merupakan ancaman pada penderita diabetes atau penyakit saluran pernapasan. Sebaliknya, ada juga penyakit umum yang berpengaruh pada gigi dan mulut. Contohnya, semasa kehamilan bisa terjadi kelainan gusi atau pembengkakan yang disebut epulis gravidarum. Yang kedua, penyakit campak, rickettsia, sifilis. Ini bisa menyebabkan kelainan bentuk gigi pada bayi yang disebut Hutchinson teeth pada gigi seri atau mulberry teeth pada gigi geraham. Yang ketiga, diabetes mellitus, menyebabkan gigi jadi goyang karena terjadinya penyusutan tulang alveolar atau pelindung gigi serta gusinya. Begitu goyangnya gigi ini sehingga bisa ditarik sampai hampir tidur. Gigi bermasalah ternyata juga bisa menyebabkan terjadinya radang otot jantung yang disebut endomyokarditis, serta radang ginjal yang disebut nefritis. Begitu pula seperti contoh merokok adalah salah satu faktor resiko bermakna atas berkembangnya penyakit gusi, bahkan kanker mulut. Penyakit diabetes mellitus
Hipertensi, apalagi jantung, menuntut kehati-hatian seorang dokter pada saat akan mencabut giginya. Harap diwaspadai. Pertama, bila pendarahan tak henti dan luka sulit sembuh pada penderita diabetes. Kedua, tekanan darah yang melonjak pada pasien hipertensi karena adanya kandungan adrenalin pada obat bius lokal yang digunakan pada saat pencabutan. Ketiga, pingsan pada penderita jantung karena tensi yang melonjak. Contoh-contoh kasus. Pertama, ukuran kacamata tiba-tiba menjulang. Seorang ibu bingung. Kok ukuran kacamata anaknya bisa tiba-tiba menjulang dari 1,5 menjadi 4,0 dalam waktu singkat? Dokter mata menganjurkan pemeriksaan gigi dengan seksama. Ternyata ada beberapa gigi yang sudah mati dan tidak berfungsi lagi. Setelah gigi ini dicabut sesuai permintaan dokter mata, ukuran kacamata anaknya bisa kembali lagi ke ukuran semula. Kedua, gatal-gatal. Seorang pasien yang menderita gatal-gatal atau alergi setelah diusut ternyata punya gigi yang sudah mati. Begitu gigi yang bermasalah dicabut, gatal-gatalnya juga hilang. Ketiga, rematik sendi. Seorang pasien bertahun-tahun menderita rematik sendi. Rematiknya hilang tak lama setelah gigi yang bermasalah dicabut. Kesimpulannya adalah, jangan biarkan gigi mati atau busuk atau bermasalah dibiarkan tidak dicabut. Selain bisa menjadi penyebab terjadinya kelainan di bagian lain tubuh kita, gigi mati atau busuk atau bermasalah ini paling tidak bisa menyebabkan bau mulut. Yang kedua, gigi ini sama sekali tidak berfungsi. Yang ketiga, jelas jadi tempat menyangkutnya sisa makanan. Keempat, suatu saat gigi mati atau busuk ini bisa terinfeksi, peradangan, bahkan pembengkakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di info kesehatan gigi dan mulut bersama Paman AG, Dr. Gigi Haryanto AG. Terima kasih.